Ini merupakan source code untuk Arduino untuk monitoring sensor. Yang pertama saya deklarasikan untuk pin sensor yaitu D2, ada value dari pH dan ada value yang defaultnya 0. Lalu di sini disambungkan ke WiFi dengan SSID WiFo dan passwordnya. Nah, ini untuk API URL yaitu untuk mengirim data ke website monitoring dan ini adalah hostnya. Untuk pH sendiri dikalkulasi lalu dikirim ke website menggunakan JSON dengan key value. Untuk website monitoringnya sendiri tampilannya seperti ini. Ada real-time grafik yang berbentuk line chart dengan banyaknya data yang datang. Nah, ini untuk algoritma naive Bayes atau untuk data miningnya saya menggunakan algoritma naive Bayes untuk memprediksi apakah limbah dapat digunakan pada hari X. Nah, X di sini adalah rentang jadi dari Senin sampai Minggu. Dan ini adalah hasil kesimpulan dari algoritma naive Bayes. Untuk hari Senin itu dapat digunakan, Selasa tidak dapat digunakan. Sisanya itu dapat digunakan. Untuk perhitungannya sendiri, ini saya yang pertama untuk dataset ini itu ada total 365 record atau data yang ditampung di database MySQL. Seperti ini contoh untuk datasetnya. Jadi ada nomor, ada value pH-nya berapa, lalu timestamp tanggalnya. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 29 tahun 2003, yaitu tentang pedoman syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan limbah cair dan industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit. Dalam pasal 3 dijelaskan syarat-syarat penggunaan limbah sebagai pengganti pupuk mineral, yaitu kisaran 6 sampai 9 pH. Berarti untuk 6 sampai 9 ini dapat digunakan atau diizinkan. Selain dari itu tidak dapat digunakan. Nah, untuk rumusnya sendiri saya kategorikan sebagai dua, yaitu dapat digunakan dan tidak dapat digunakan. Saya tampung ke dalam L1. Di sini variabel L1 yaitu lebih dari untuk rumusnya lebih dari 6 dan kurang dari 9. Setelah dihitung itu ada 237 data record. Lalu untuk L2 bagian yang tidak dapat digunakan lebih kecil dari 6 atau lebih besar dari 9 dengan 128 data atau record. Jadi totalnya udah pas 365. Selanjutnya saya akan menghitung P dari L1 yaitu 237 dibagi 365 dan ini hasilnya 0,649 dan seterusnya. Lalu ada L2 yaitu 128 yang tidak dapat digunakan dibagi 165 yaitu 0,350. Nah, untuk informasi sendiri di sini saya menggunakan data rentang X seperti contoh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di sini pertanyaan untuk minggu depan, prediksi apakah limbah minyak air sawit dapat digunakan atau tidak digunakan gitu. Nah, di sini saya menghitung P dari X harinya untuk L ke I. Nah, untuk I sendiri itu yaitu 1 dan 2, itu dapat digunakan dan tidak digunakan. Nah, untuk hari Senin dan dapat digunakan, dia tuh ada 36. Lalu dibagi dari total variabel L1 dan ini hasilnya. Begitu juga untuk Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan juga untuk variabel yang tidak. Dan ini adalah tabel informasi untuk di atas. Jadi untuk Senin yang dapat digunakan itu sekitar 0,151, yang tidak dapat digunakan 0,125, untuk Selasa 0,097, yang tidak dapat digunakan persentasenya sekitar sekian.
Nah, untuk Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu juga sama. Nah, sekarang dikalikan semua nilai hasil dari data X tersebut. Jadi untuk Senin dapat digunakan ya yang ini saya kalikan dengan variabel S1 yaitu 0,15 di maksudnya dikali 0,64. Nah, ini hasilnya 0,09. Nah, sekarang kita tinggal hitung untuk yang tidak. Nah, untuk yang tidak, ini adalah hasilnya. Nah, kesimpulannya, untuk hari Senin, nilai ya lebih besar dari tidak, berarti untuk memprediksi hari Senin besok itu kemungkinan dapat digunakan ya itu lebih besar, jadi dapat digunakan. Nah, untuk hari Selasa, dengan dapat digunakan ya dikali variabel satu itu 0,097 dikali 0,493 dan seterusnya, dan ini adalah hasilnya. Lalu untuk yang tidak 0,22 dikali 0,35 yaitu ini hasilnya 0,07. Nah, kesimpulannya untuk yang ini hari Selasa nilainya lebih kecil dari tidak. Nah, berarti untuk Selasa besok itu diprediksi tidak dapat digunakan. Nah, untuk Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga sama nilai lebih besar. Nah, kesimpulannya untuk hari Senin dapat digunakan, Selasa tidak dapat digunakan, Rabu dapat digunakan, dan seterusnya. Di sini saya menggunakan algoritma Naive Bayes.